Perkenalkan, saya Kris Ervina Rani Lidiawati dari Fakultas Psikologi UPH. Pada video kali ini kita akan belajar pendekatan operan dan kognitif. Pengkondisian operan dikenal dengan instrumental conditioning. Salah satu proses belajar hewan atau manusia yang menunjukkan perilaku diikuti konsekuensi sehingga perilaku tersebut meningkat atau menurun. Terdapat hukum efek yang terkenal dari L. Thorndike, yaitu bahwa perilaku yang diikuti dengan konsekuensi yang positif akan menguat, dan sebaliknya jika perilaku diikuti dengan konsekuensi yang negatif akan melemah. Sementara dari Skinner fokus pada bagaimana konsekuensi dapat memberikan dampak pada perilaku. Maka dari itu disebut operan, atau yang terjadi di lingkungan itu memberikan pengaruh pada munculnya perilaku. Untuk classical conditioning, tokoh yang terkenal adalah Ivan Pavlov, sedangkan operan conditioning, tokoh terkenalnya adalah Skinner. Adapun contoh percobaan untuk membuktikan pengkondisian operan ini pada hewan tikus. Jika tikus menekan tuas pada box, maka makanan akan diberikan. Berikut ini adalah prosedur dan contoh dari eksperimen tikus tersebut yang merupakan pembuktian teknik shaping. Dalam percobaan ini, target perilaku yang ingin dicapai adalah menekan tuas. Adapun cara membentuk perilakunya dimulai dengan, pertama, tikus diharapkan untuk bisa menghadap ke tuas. Jika dia sudah menghadap ke tuas, maka akan diberikan makanan. Yang kedua, perilaku yang diharapkan adalah tikus menyentuh tuas. Ketika tikus menghadap muka ke tuas dan menyentuh atau menggerakkan tuas, maka akan diberikan makanan. Perilaku yang berikutnya adalah menekan tuas. Setelah tikus menekan tuas, barulah diberikan makanan. Maka hal ini membentuk perilaku tikus menekan tuas berulang kali sehingga mendapatkan makanan juga berulang kali. Hal ini membuat tikus belajar bahwa perilaku menekan tuas dikuatkan dengan adanya makanan yang diberikan. Inilah yang disebut teknik shaping, yaitu proses pembentukan perilaku yang awalnya belum pernah ada dengan diberikan penguatan secara bertahap sehingga perilaku yang diharapkan terbentuk. Adapun perilaku akan muncul jika diikuti dengan adanya penguatan yang juga segera diberikan. Sebaliknya, jika penguat atau reinforcer ditunda, maka hewan akan dikuatkan oleh beberapa perilaku yang tidak diharapkan atau yang disebut superstitious behavior. Perilaku akan meningkat karena dipasangkan bersama penguat atau reinforcer. Adapun contoh-contoh penerapan pengkondisian operan dalam toilet training, food refusal atau picky eater untuk anak-anak yang sulit makan atau mau diajak makan sesuatu. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan target perilaku. Yang bisa dilakukan adalah melakukan persiapan, menyiapkan reinforcer, dan kemudian dibentuk perilakunya dengan metode shaping. Adapun perbedaan pengkondisian operan dengan klasik dapat dilihat dalam slide berikut. Dalam pengkondisian operan terdapat dua konsekuensi, yaitu reinforcement dan punishment. Reinforcement ini tujuannya untuk meningkatkan perilaku, sedangkan punishment untuk menurunkan perilaku di kemudian hari. Adapun reinforcement, terdapat reinforcement positif dan reinforcement negatif. Untuk reinforcement yang positif artinya meningkatkan perilaku dengan memberikan sesuatu yang menyenangkan sehingga memunculkan perilaku tersebut di kemudian hari, seperti memberikan reward atau hadiah tertentu. Sedangkan reinforcement negatif adalah mengambil sesuatu yang tidak menyenangkan dari orang tersebut sehingga perilakunya muncul lagi. Adapun jenis reinforcer terdiri dari reinforcer primer dan juga sekunder. Reinforcer primer seperti kebutuhan dasar manusia, artinya memang pada dasarnya memuaskan dan tidak membutuhkan proses belajar, karena itu bagian yang dapat memberikan kepuasan. Sedangkan reinforcer sekunder merupakan stimulus yang dipelajari bahwa itu membuat seseorang merasa terpuaskan. Konsekuensi yang berikutnya adalah punishment, yang juga sama terdiri dari punishment positif dan punishment negatif. Adapun jadwal pemberian reinforcement dapat berupa continuous ataupun parsial. Untuk pemberian reinforcement yang parsial terdiri dari fixed ratio, fixed interval, variable ratio, variable interval. Adapun pendekatan belajar berikutnya adalah cognitive learning atau pendekatan kognitif. Pendekatan ini menjelaskan bahwa adanya proses mental seperti atensi dan memori.
Pendekatan ini juga menjelaskan bahwa manusia dapat belajar dari apa yang dilihat atau diobservasi, dan belajar tidak hanya melibatkan reward atau sesuatu yang dari luar dirinya. Manusia dapat belajar dari hasil apa yang dilihat dan kemudian ditiru dari model dan tidak membutuhkan konsekuensi dari orang lain untuk menghasilkan perilaku tertentu. Hal ini telah dibuktikan dalam eksperimen Bobodol oleh Albert Bandura. Pendekatan teori sosial kognitif menekankan pentingnya observasi, imitasi, self-reward dalam perkembangan, proses belajar keterampilan sosial, interaksi personal, dan beberapa perilaku lainnya. Adapun 4 proses belajar berdasarkan sosial kognitif teori ini, yaitu atensi, memori, imitasi, dan motivasi. Dalam proses belajar, selain proses mental, kita tetap perlu memperhatikan adanya faktor biologis atau bawaan. Dan terdapat periode yang disebut periode sensitif, yang diharapkan manusia dapat belajar sesuatu. Seperti pada usia 6 bulan, seharusnya baby sudah belajar untuk babbling dan bicara. Adapun penerapan dari teori belajar ini dalam aplikasi modifikasi perilaku seperti ABA terapi untuk anak autism, untuk mengatasi kecemasan, time out, shaping, chaining, dan lain-lain. Pada akhir materi ini, saya ingin menekankan kembali bahwa semoga kita semakin memahami bahwa proses belajar dapat terjadi dengan berbagai cara, seperti dengan cara proses asosiasi, konsekuensi, ataupun dari proses kognitif kita. Selain itu, tentunya kita perlu mempertimbangkan faktor biologis seperti terkait kapasitas belajar yang sudah dimiliki atau diturunkan dari orang tua. Namun demikian, ketika kita memahami berbagai pendekatan atau teori belajar, semakin kita memahami bahwa manusia memiliki kapasitas belajar dan dapat berkembang. Demikian video kali ini, sampai bertemu dalam video pembelajaran berikutnya.